Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua 20 ayat 1 sampai 9. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian. Katakanlah kepada orang Israel, begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel menghususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bejer di padang gurun, di dataran tinggi, dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Demikian. Ya, selanjutnya kita akan membaca dari 1 Yohanes 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi,
sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadapnya, saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bu Sarma dan Pak Maruli yang sudah membacakan ayat Alkitab. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan hari ini dengan judul Cara Israel Menyembunyikan Pembunuh yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Pauza. Pada Pastor dipersilakan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari ketika kita nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan tetap setia, konsisten. Jangan sampai luput, jangan sampai meleset. Rugi Anda nanti ya, bertahan sedikit lagi. Ya, bertahan, rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hati, tiap hari bicara di cermin ya, rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hati. Lolos kamu saudara, ya. Nggak pakai lama saudara ya, rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hati. Nggak pakai lama, nggak nyampe 2 tahun selesai. Kuncinya paling penting itu rendah hati dulu. Ya, karena di tempat datar, air mengalir. Nggak mungkin saudara mencari tempat yang rendah, ya kan? Ya kan? Di tempat yang datar, berkat Tuhan mengalir. Ya, mencari orang-orang yang rendah hati. Percaya saya, saudara. Begitu kamu taruh kerendahan hati di dalam hatimu, maka berkat itu mulai mengalir.
Tidak nyampe 2 tahun pergumulan hidupmu, saudara. Percaya saya. Karena semua proses dalam hidup kita, ya, salah satu tujuan utama adalah supaya kita rendah hati. Karena Tuhan sayang sama orang-orang yang rendah hati, saudara. Ya, itu jangan ditanya, jangan dikomplain, jangan ada banyak alasan. Intinya rendah hati, ya. Kedua, belajar mengampuni dan belajar ikhlas hatinya. Saudara, kalau ada orang membunuh, ya, kenapa yang dipermasalahkan? Kalau di dalam perjanjian lama itu adalah tindakannya, pembunuhannya. Tapi di perjanjian baru itu motifnya, saudara. Sebetulnya perjanjian lama juga mempersoalkan motif. Ya, ada pembunuhan yang disengaja, ada pembunuhan yang tidak disengaja. Misalnya, saudara ya, Anda guyonan, bercanda, orang mau duduk, kursinya diambil, orang yang jengkang, kaget, jantungan mati, saudara. Apakah Anda bermaksud membunuh dia? Enggak. Enggak, saudara. Ya kan? Tapi lama hakim ditanya, kenapa ini kamu ambil kursinya? Bercanda, Pak. Kamu habis bertengkar apa enggak? Oh, ini saksinya ada, dia barusan bertengkar. Nah, itu, saudara. Walaupun tindakanmu adalah tindakan tidak sengaja, tapi kamu bisa dituduh karena kamu berusaha ribut sama dia, bertengkar sama dia. Ya, kamu bisa dituduh, ya, karena kamu berusaha bertengkar sama dia. Artinya kamu punya motif. Di dalam hatimu ada kebencian. Makanya di dalam sidang pengadilan, ya, selalu ditanya, baru bertengkar enggak? Kalau ada pembunuhan dan terduga atau tersangka, ya, ditanya, oh ini ada motifnya. Motif, walaupun motif belum tentu membunuh, tetapi motif itu sudah pembunuhan. Begitu punya motif, ya, ada alat bukti, ada korban, ya, ada motif, udah klop bungkus, saudara. Ini kan? Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu sudah kamu sudah benci saja, kamu itu sudah membunuh. Motif. Kamu benci saja, ya, itu kamu sudah membunuh. Jadi, banyak sekali, ya, misalnya nih, kamu nggak senang sama pendeta itu, ya, terus pendeta itu tiba-tiba naik motor, jatuh, gitu ya, masuk rumah sakit, kakinya patah. Dalam hatimu, mati, harusnya mati sekalian ya. Nah, itu kamu sudah membunuh dia, tuh, saudara. Itu kamu sudah membunuh. Bukan kamu yang membunuh, ya, bukan kamu. Dia mungkin kecelakaan tunggal, bukan orang lainnya, mungkin dia sendiri yang ceroboh, tapi hatimu, mati sisan. Nah, dosanya itu sama dengan dosa membunuh, saudara. Ya, karena bukannya kamu berbelas kasihan, malah kamu udah, nah itu loh, saudara. Itu berasal dari si jahat, itu berasal dari setan. Mati sisan. Ya kan? Hatimu jahat, hatimu membunuh. Kamu berharap istrimu jatuh, mati sisan, ganti lagi. Suamimu jebret kepleset, kakinya patah, aduh harusnya mati sekalian ya, supaya saya tidak usah kerawat. Itu kamu sudah membunuh, saudara. Siapa yang menyembunyikan? Siapa yang menyembunyikan motif-motif pembunuhan? Terlintas pun jangan. Wah, kalau saya jadi dia pateni, sniper. Siapa yang punya motif-motif seperti itu, saudara? Hati-hati, saudara. Karena itu dosanya sama dengan membunuh. Ya, kamu belum bertindak, tetapi hatimu sudah gelap. Hatimu ingin musuhmu celaka, istrimu, suamimu celaka, ingin mertuamu celaka, mati sisan.
Itulah sebabnya kamu tidak punya cinta di hatimu. Tidak ada cinta, maka kan kasih, habis kasih apa? Sukacita. Karena kamu tidak punya cinta, kamu tidak punya sukacita. Karena kamu tidak punya sukacita, kamu tidak punya damai sejahtera. Kamu tidak punya kebaikan, apalagi kemurahan hati, dan seterusnya, saudara. Karena hatimu udah pengennya bunuh. Kamu sekali orang marem sisan. Belakang lagi marem sekali. Wah, kamu ingin banyak sekali orang yang ingin kamu celakai di hatimu. Hanya angan-angan, Pak. Iya, angan-angan tidak boleh. Angan-angan pun jangan. Berangan-angan untuk membunuh pun jangan, saudara. Karena disitulah iblis. Disitulah sarang setan. Disitulah semua dosa itu berasal angan-angan itu. Jangan dibiarkan. Pagi, siang, malam kamu dendam, kamu pengen bagaimana cara membunuh dia. Atau mengharapkan kematiannya. Itu adalah sebuah pembunuhan. Aku udah bermaksud begitu, iya, tapi kamu niat kan? Kamu udah suka. Nah, itulah pembunuhan yang sesungguhnya. Tuhan ajari kita hati kita bersih dari keinginan untuk membunuh, dari keinginan untuk mengharapkan musuhmu celaka. Justru Tuhan ingin hatimu penuh dengan cinta, hatimu penuh melimpah dengan belas kasih. Itulah sebabnya kamu hidupnya di dalam penderitaan karena kemarahan di hatimu. Ya, karena ada setan di dalam hidupmu. Kamu pengen orang itu celaka, itu setan. Jangan bilang, enggak Pak. Oh, bohong kamu, saudara. Makanya kamu tidak bahagia. Makanya kamu sakit terus. Kamu soalnya, kamu setannya mau pergi, Kak, ya. Ada cinta datang. Tapi setannya mau pergi, tidak boleh. Kamu ganduli terus, enak nih. Dendamnya itu enak, nikmat. Ya kan? Lah, dendam yang nikmat, yang enak, itulah kemudian kamu mengundang setan. Dan setan itu berdiam di dalam hidupmu. Akhirnya hidupmu penuh dengan, dalam tanda kutip, tidak ada aksi pembunuhan, tapi keinginan membunuh, dan hidupmu tidak ada cinta, ada kemarahan. Dari kemarahan, keinginan dendam, keinginan membunuh, itulah kemudian ya mengutuki dirimu sendiri. Makanya sel-selmu itu jadi busuk, kena kanker, kena tumor, dan sebagainya macam, sel-selmu busuk. Penyakit kanker di zaman ini lebih banyak ya. Di Belanda itu 1 dari 2 orang kena kanker. Saya baca nonton radio ya tadi pagi atau kemarin dia. 1 dari orang di Belanda kena kanker. Sebenarnya di seluruh dunia, saudara. Cuman banyak yang nggak menyadari itu kanker, langsung tiba-tiba mati, atau ditahan-tahan nggak pergi ke dokter, tiba-tiba mati. Kena kanker di dalam badannya dia. Ya, karena takut ke dokter, mati, saudara ya. Nah, sebagian besar, saya tidak berkata semua kanker berasal dari sakit hati, tidak, tapi sebagian besar kanker tumor disebabkan karena hati. Jangan salah ngomong ya, orang salah saya ngomong. Orang selalu ini ya, tadi saya tidak pernah bilang saya anti LGBT, tapi ini Pak Pon nggak boleh anti LGBT loh. Saya tidak pernah anti LGBT, saya menolak perilaku dosanya, tapi orangnya saya tidak menolak. Ya, saya harus mendoakan dan mengasihi dia, tapi tidak boleh menerima perbuatannya. Jangan salah dengar ya, saudara ya. Saya tidak berkata bahwa kanker dan tumor pasti berasal dari sakit hati, bukan. Sebagian besar penyakit kanker dan tumor berasal karena dendam, karena keinginan membunuh yang tidak terlampiaskan. Ya kan? Kebencian, kemarahan kan? Nah, makanya banyak orang ya, kelihatannya hidupnya sehat, tapi dia kena kanker apa segala macam. Nah, sebagian besar itu karena apa? Karena keinginan, karena dendam yang amat sangat ya, yang terpendam, ngantem kemana-mana. Karena kebencian itu ya mengoksidasi hidupmu, saudara, menghanguskan hidupmu. Kebencian, kemarahan itu jangan disimpan.
Ya, diikhlaskan. Kalau hatimu selalu penuh dengan ucapan syukur, hatimu percaya, sebetulnya kamu tidak perlu menyimpan kebencian itu. Jadinya kamu menyimpan kebencian itu karena kamu tidak percaya. Dan orang yang tidak percaya tidak masuk kerajaan Allah. Ya, ingat-ingat, buang jauh-jauh kemarahan di hatimu. Setiap kali ada sesuatu yang tidak enak, bersih-bersih dalam nama Yesus. Damai, aku mengampuni. Bersihkan hidupmu, saudara. Dalam nama Yesus, bersihkan. Dengan darah Yesus. Aku mengampuni, aku mengasihi, aku berkati kamu dalam nama Yesus. Begitu, saudara. Jangan kamu simpan kebencian, kemarahan, ya, kekesalan di hatimu itu ya. Kamu percaya Tuhan itu baik, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat kamu dendam, tidak ada seorang pun bisa membuat kamu pahit. Karena apa? Karena ada cinta yang melimpah. Cintanya siapa? Cintanya Tuhan Yesus. Makanya tiap hari sibukkan dirimu dengan diakonia, dengan bersedekah, bukan dengan ngerumpi, bukan dengan yang tidak perlu, aktivitas-aktivitas yang tidak perlu. Sibukkan dirimu, bagaimana kau bisa hidupmu, bisa menolong orang lain. Tapi jangan lupa peliharakan dahulu keluargamu, sanak familimu, seisi rumahmu. Baru kamu pedulikan yang lain. Tetapi kalau kamu nganggur di gereja, makanya isinya jengkel, kepahitan, sakit hati. Ya, gereja itu isinya kepahitan. Kenapa? Karena kamu nganggur. Akhirnya karena kamu nganggur, cuman mikirin sakit hati, orang ini dulu nginin saya, orang itu dulu ngituin saya. Kamu tidak berpikir apa yang sudah kamu menyakiti orang, kamu tidak pernah mikir omonganmu, hidupmu, kamu tidak pernah mikir. Sehingga kamu lupa mengampuni. Lupa mengampuni, simpel ya, lupa mengampuni. Nah, kamu sedang menyembunyikan pembunuh di dalam hidupmu, loh saudara. Ketika kamu lupa mengampuni atau kamu tidak mau mengampuni, apapun namanya, kamu sedang menyembunyikan pembunuhan di hatimu. Kepada siapa kamu tidak mau mengampuni, kamu sedang membunuh dia. Kepada siapa kamu membenci, kamu sedang membunuh dia. Dan pembunuh tidak masuk kerajaan surga. Ampuni, ampuni. Kalau kamu mengampuni, kamu bahagia. Seberapapun banyaknya uangmu, seberapapun miskinnya kamu, sama saja. Kamu tidak mengampuni, kamu tidak mengasihi, maka tidak akan ada sukacita lagi dalam hidupmu. Coba lepaskan pengampunan, nanti sukacita itu kembali dalam hidupmu. Saya sudah lakukan, saudara ya. Lepaskan pengampunan, nanti sukacita itu kan menghampiri hidupmu. Damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya semua yang baik dari surga. Ketika kamu mengampuni, itu semua yang baik dari surga itu akan datang dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.